Selamat datang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan basis data, mulai dari konsep, kemudian kelemahan metode konvensional, keunggulan pendekatan basis data, beserta dengan resiko penggunaannya. Video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas 1 dari sistem manajemen basis data. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Ajeng Pratiwi dengan NIM 120222347. Saya dari jurusan Teknologi Informasi Universitas Telkom Surabaya. Oke, langsung masuk ke konsep basis data. Di sini kita ada 3 hal yang perlu kita tahu, yaitu ada data, informasi, serta basis data. Nah, data sendiri adalah data yang dapat direkam ataupun disimpan. Nah, pada bagian data ini kita masih belum mengolah atau mendapatkan apapun. Jadi, untuk data itu berisikan bisa tulisan maupun data seperti angka. Nah, di sini kita ada contoh yaitu kolom pada tabel mahasiswa serta dengan kolom mata kuliah. Kemudian yang kedua yang perlu kita tahu yaitu adalah informasi. Informasi merupakan data yang telah diproses untuk meningkatkan pemahaman sang pengguna. Nah, dari contoh dari data yaitu ada Andi, mahasiswa mendapatkan nilai 85, kemudian Budi mendapatkan nilai 90, dan Cinta mendapatkan nilai 78. Kemudian selanjutnya yaitu basis data. Basis data sendiri merupakan data yang terorganisir secara logis dan saling berhubungan. Contohnya seperti apa? Dari kedua tabel tersebut kita bisa membuat yaitu relasi antar tabel yang berhubungan dengan pengambilan mata kuliah tertentu dari tiap mahasiswa. Untuk selanjutnya yaitu 5 kekurangan metode konvensional. Yang pertama ada program data dependence, yaitu struktur data yang bergantung pada program sehingga sulit untuk diubah. Yang kedua yaitu ada duplikasi data. Data sering disimpan di banyak tempat sehingga menyebabkan redundansi. Nah, kebanyakan pada metode konvensional kita kan tidak mungkin melakukan pengecekan dari begitu banyak data dengan cara yang mudah. Jadi cukup sulit untuk memastikan bahwa setiap datanya itu unik atau tidak terduplicate. Kemudian yang ketiga yaitu terbatasnya berbagi data. File tidak dapat digunakan dengan mudah oleh beberapa aplikasi maupun beberapa pengguna. Kebanyakan kita masih memiliki bentuk secara fisik sehingga tidak bisa dibagi atau di-share ke beberapa orang. Kemudian yang keempat yaitu waktu pengembangan yang cukup lama. Jadi pada setiap aplikasi harus dikembangkan secara terpisah. Kemudian yang kelima yaitu pemeliharaan program yang berlebihan. Perubahan kecil dalam struktur dapat mempengaruhi banyak program. Kemudian kita lanjut ke lebihan pendekatan basis data. Di sini kita ada punya banyak kelebihan. Yang pertama mulai dari dependensi program data, yaitu data dapat diubah tanpa perlu memodifikasi program. Kemudian yang kedua yaitu ada redundansi data yang terencana. Jadi pada kelebihan ini kita dapat mengurangi duplikasi data dengan pengelolaan yang lebih terpusat. Kemudian yang ketiga yaitu ada konsistensi data yang lebih baik dengan memastikan keseragaman data dalam sistem, kemudian aksesibilitas yang lebih baik, dukungan pengambilan keputusan yang jauh lebih tepat, kemudian yang ke-6 yaitu peningkatan kualitas dari data tersebut. Jadi dengan adanya aturan validasi dapat meningkatkan keakuran data yang kita miliki. Dan kelebihan yang terakhir yaitu berbagi data dapat ditingkatkan. Jadi maksudnya di sini adalah data tersebut bisa diakses ke beberapa pengguna. Kemudian yang kelima yaitu resiko yang harus diwaspadai pendekatan berbasis data. Jadi untuk yang resiko yang pertama yaitu dibutuhkan personel khusus, memerlukan tenaga ahli untuk mengelola dan mengembangkan basis data. Yang kedua, seperti yang kita tahu karena kita harus mengupgrade program sehingga kita memerlukan biaya instalasi dan manajemen yang tinggi untuk peningkatan program. Yang ketiga yaitu konversi data yang lebih kompleks. Mengubah sistem dari basis data lama ke basis data baru perlu membutuhkan waktu dan juga biaya. Yang keempat yaitu pentingnya backup dan recovery. Nah, kehilangan pada data
berdampak besar sehingga harus ada sistem pemulihan atau sistem pencadangan yang baik. Yang kelima yaitu potensi konflik organisasi. Nah, dari perubahan sistem dapat menimbulkan resistensi dari pengguna yang terbiasa dengan metode lama ke metode yang baru. Mungkin itu hal yang dapat kita bahas terkait dengan basis data hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan semoga seluruh penjelasan yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.